yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Dan pada subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Sebelum kita masuki pada pelajaran kita, Ibu punya sebuah lagu. Ibu minta kita semua untuk berdiri untuk menyanyikan lagu bersama-sama sambil bertepuk tangan. Lagunya judulnya Kring-Kring. Oke, 1, 2, 3. Kring-Kring, kita berdiri, kita berkumpul bersama untuk belajar tentang kata-katanya, jenis-jenis kata-katanya. Baik, pintar sekali. Kita tepuk salut untuk Putri. Salut, salut. Salut, salut. Salut, Putri. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kata tanya. Nah, yang pertama, pengertian kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, ciri-ciri kata tanya. Ciri-ciri kata tanya yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Yang kedua, kata tanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Dan yang ketiga, kata tanya selalu diikuti dengan imbuhan K seperti apakah, siapakah, dan dimanakah. Nah, sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis kata tanya. Siapa yang tahu apa saja jenis-jenis kata tanya? Angkat tangan. Ya, Renat. Apa, siapa, kapan, di mana, berapa, di mana. Baik, pintar sekali. Tepuk salut untuk Renat. Salut, salut. Salut, salut. Salut, Renat. Baik, yang pertama kita akan belajar kata tanya. Yang pertama itu kata tanya apa? Kata tanya apa berguna untuk menanyakan sesuatu, benda, perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi bacaan ataupun pembahasan. Contohnya, apa yang dilakukan oleh Ayu? Ada sebuah bacaan. Contohnya, bacaannya tentang Ayu yang membersihkan halaman sekolah. Jadi, kalau pertanyaannya apa yang dilakukan oleh Ayu, jawabannya Ayu membersihkan halaman sekolah. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa berguna untuk menanyakan nama seseorang atau pihak yang terlibat. Contohnya, siapa yang bersihkan halaman sekolah? Yang ketiga, kata tanya kapan. Kapan berguna untuk menanyakan waktu terjadinya suatu atau peristiwa. Contohnya, kapan Ayu membersihkan halaman sekolah? Pagi hari, atau siang hari, atau malam hari. Itu bertanda bahwa orang
waktu. Yang keempat, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana berguna untuk menanyakan keadaan atau proses pengerjaan sesuatu. Contoh, bagaimana cara Ayu membersihkan halaman? Seperti menyapu atau membersihkan sampah-sampah dengan memilih sampah, mengumpulkan sampah. Itu yang disebut dengan yang ditanyakan dengan kata tanya bagaimana. Yang kelima yaitu kata tanya mengapa. Berguna untuk menanyakan sesuatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, mengapa Ayu membersihkan halaman? Jawabnya mungkin karena halamannya kotor, maka Ayu membersihkannya. Yang keenam yaitu kata tanya berapa. Berguna untuk menanyakan jumlah, harga atau banyak suatu barang atau benda. Berapa kali? Contohnya, berapa kali Ayu menyiram bunga? Satu kali itu pagi hari. Atau berapa harga pulpen yang Naldo beli? Begitu. Itu untuk menanyakan berapa. Kata tanya berapa. Jika kalian pergi ke pasar, mungkin kalian akan beli buku. Tanya, berapa harga buku ini? Mereka akan menjawab 1.000 atau 2.000. Itulah kata tanya berapa. Yang ketujuh itu di mana. Berguna untuk menanyakan tempat dan tujuan dari suatu lokasi. Contohnya, di mana Ayu membersihkan halaman? Itu di sekolah. Atau di manakah Vincent tinggal? Itu di kampung Bolonio. Itu menunjukkan lokasi. Itu menggunakan kata tanya di mana. Baik, materi kita tentang kata tanya sudah selesai. Sekarang Ibu bagi kalian dalam bentuk kelompok. 2 kelompok saja. Hitung 1 sampai 2. Jika mendapat nomor 1, berkumpul pada nomor 1 yang sama, dan nomor 2 berkumpul di nomor 2. Hitung mulai dari situ. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1 lagi, 2, 1 lagi. Ulang. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Siang. 2, 2, 1. Baik, yang 1 berkumpulnya di sini, yang 2 berkumpulnya di belakang. Oke, ayo bergerak. Yang 2, 1 maju, yang 1 maju. 1 maju. Satu di sini. Yang 1 di sini depan.
sekalian. Yang pertama, kelompok 1 diminta untuk melakukan Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu dilakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang di sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan mengucuk. Seolah-olah ikan-ikan itu terbuka dan mengucuk. Seolah-olah ikan-ikan itu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? 1. Nama jenis ikan hias yang dipelihara adalah ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? 2. Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Di mana ikan hias dipelihara? Ikan hias dipelihara di dalam sebuah akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias diberi makan setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya adalah mulut ikan itu terbuka dan mengucuk. Sekarang Ibu minta kelompok 2 untuk melaporkan hasil diskusi kalian. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Nama jenis ikan hias yang dipelihara adalah ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Di mana ikan hias dipelihara? Ikan hias dipelihara dalam sebuah akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias diberi makan setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya adalah mulut ikan itu terbuka dan menusuk. Baik, sekarang kembali. Terima kasih. Oke, setelah melaporkan hasil diskusi kalian, pelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Sebelum kita pulang, Ibu minta siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang bisa? Jangan menyebut nama orang. Kalau bisa, dan angkat tangan dan menjawab. Siapa yang bisa membuat kesimpulan pelajaran kita hari ini? Oke, baik. Kalau semuanya belum bisa, Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini tentang kata tanya. Dan jenis kata tanya itu ada 7, yaitu apa, siapa, kapan, bagaimana, mengapa, berapa, dan di mana. Nah, kata tanya apa berguna untuk menanyakan suatu benda, perbuatan, dan segala
segala sesuatu yang berkaitan dengan isi bacaan atau pembahasan. Kedua, kata tanya siapa berguna untuk menanyakan seseorang. Yang ketiga, kata tanya kapan berguna untuk menanyakan waktu. Yang keempat, kata tanya bagaimana berguna untuk menanyakan keadaan. Yang kelima, kata tanya mengapa berguna untuk menanyakan peristiwa atau kejadian. Yang keenam, kata tanya berapa berguna untuk menanyakan harga atau jumlah. Dan yang ketujuh, kata tanya di mana berguna untuk menanyakan tempat atau lokasi tertentu. Nah, itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Glenn, tolong duduk tenang. Oke, sebelum kita pulang, Ibu punya satu lagu lagi. Nah, sekarang kita semua untuk berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Sebelum bernyanyi, kita berdoa dulu supaya kita setelah bernyanyi kita bisa berdoa. Mulai. Dalam Bapa, Amin. Bapa kami, yang ada di surga, namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami rezeki seperti di surga. Berilah kami pada yang kita kami berdoa sama kepada kami, dan janganlah kami mencobaan, dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita akan bernyanyi. Lagunya Mari Pulang. 1, 2, 3 sampai bertepuk tangan.